Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan seksual di usia dini. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian seks di usia dini. Seks usia dini adalah keterlibatan remaja dalam hubungan seksual sebelum mereka siap secara fisik, mental, emosional, dan sosial. Tentang dampak hubungan seksual di usia dini. Yang pertama itu dampak fisik. Remaja yang hamil di usia dini beresiko mengalami komplikasi kehamilan seperti preeklamsi, anemia, dan kelahiran prematur. Yang kedua, dampak psikologis. Yang pertama itu rasa bersalah dan penyesalan. Yang kedua, depresi dan kecemasan. Yang ketiga, kehilangan harga diri. Dampak sosial, ada pernikahan dini, putus sekolah, diskriminasi, dan stigma. Yang keempat, dampak ekonomi, yaitu kesulitan finansial dan peluang karir terhambat. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab seks di usia dini. Ada 10 faktor penyebab seks di usia dini. Yang pertama, kurangnya edukasi seksual. Minimnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan konsekuensi dari hubungan seksual. Yang kedua, pengaruh media sosial dan internet. Paparan konten seksual melalui media sosial, internet, film, dan iklan yang dapat mempengaruhi cara pandang remaja terhadap seks. Dan juga kurangnya pengawasan orang tua dalam penggunaan media oleh remaja. Yang ketiga, lingkungan teman sebaya. Tekanan dari teman sebaya yang memiliki perilaku permisif terhadap seks. Dan juga adanya keinginan untuk diterima dalam kelompok atau dianggap dewasa. Yang keempat, kritis identitas dan rasa ingin tahu yang tinggi. Masa remaja adalah fase eksploitasi dan pencarian identitas, sehingga mereka cenderung mencoba hal baru tanpa memahami resikonya. Yang kelima, kurangnya pengawasan orang tua. Orang tua yang terlalu sibuk, tidak terlibat dalam kehidupan anak, atau kurang memberikan perhatian dan arahan. Yang keenam, faktor sosial ekonomi. Remaja dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah lebih rentan terhadap eksploitasi atau pernikahan dini. Yang ketujuh, paparan budaya yang permisif. Budaya modern yang cenderung permisif terhadap seks pranikah dapat mempengaruhi perilaku remaja. Normalisasi hubungan seksual dalam tayangan atau pergaulan sehari-hari. Yang kedelapan, ketiadaan role model positif. Remaja yang tumbuh tanpa figur teladan yang baik seperti keluarga atau guru lebih cenderung terjerumus dalam perilaku beresiko. Yang kesembilan, ketidakmampuan menolak tekanan. Rendahnya kemampuan remaja untuk berkata tidak ketika dihadapkan pada situasi yang beresiko. Yang kesepuluh, ketidaktahuan tentang risiko seksual. Tidak memahami risiko seperti kehamilan di luar nikah, penyakit menular seksual, dan dampak psikologis bagi hubungan seksual. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan seks di usia dini. Ada 10 upaya pencegahan seks di usia dini. Yang pertama, peningkatan edukasi seksual. Edukasi seksual tidak hanya meliputi informasi biologis, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan cara menghindari tekanan dari teman sebaya. Yang kedua, penguatan nilai agama dan moral. Orang tua dan lembaga agama memiliki peran penting dalam menanamkan nilai moral dan ajaran agama kepada remaja sejak dini. Yang ketiga, peningkatan peran orang tua. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dan mendidik anak-anak tentang risiko hubungan seksual di usia dini. Dan juga berikan perhatian, pengawasan, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan anak. Yang keempat, promosi kegiatan positif. Ajak remaja untuk aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, seni, atau komunitas yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mengalihkan mereka dari lingkungan yang berisiko. Yang kelima, pengendalian media dan internet. Edukasi remaja untuk lebih selektif terhadap konten di media sosial dan internet yang dapat mempengaruhi pola pikir mereka secara negatif. Yang keenam, layanan konseling remaja. Menyediakan akses kepada konselor di sekolah atau masyarakat yang dapat membantu remaja dalam menghadapi masalah mereka tanpa merasa dihakimi. Yang ketujuh, kampanye dan penyuluhan. Lakukan kampanye oleh pemerintah sekolah
dan organisasi masyarakat untuk menyadarkan remaja tentang risiko hubungan seksual di usia dini. Yang kedelapan, penguatan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan. Sediakan layanan konsultasi kesehatan reproduksi yang ramah remaja di puskesmas atau klinik. Yang kesembilan, perlindungan hukum. Tegakkan hukum untuk melindungi remaja dari eksploitasi seksual dan kekerasan. Yang ke-10, perlibatkan teman sebaya. Libatkan teman sebaya untuk menjadi penggerak kampanye karena remaja cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh teman seumurannya.